Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun hittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya serta takdir terbaik yang diberikan kepada kita hari ini, di mana hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan perjuangan di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan pasca kehidupan di akhirat yang kekal abadi nanti. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sepenuh masa kehidupannya mengorbankan pikiran, jiwa, raga, energi dan bahkan harta dan keluarganya untuk membela agama Allah dan untuk membela umatnya. Dan semoga kita termasuk di dalam golongan umat yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tanpa kita sadari atau semakin hari demi hari kita merasakan bahwa waktu berputar begitu sangat kencang. Sebenarnya waktunya sama, tetapi mungkin karena perubahan demi perubahan alam, dengan adanya perubahan iklim, dengan adanya perubahan-perubahan yang disebabkan oleh disrupsi, berbagai macam disrupsi, kita merasa waktu semakin kencang berputar. Baru saja rasanya beberapa hari yang lalu kita meninggalkan tahun 2023 dan tanpa kita sadari hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Januari tahun 2024. Artinya sudah 1/12 dari tahun atau waktu yang tersedia di 2024 hampir kita lewati. Untuk itu melalui mimbar ini khatib ingin mengajak al-fakir diri sendiri dan seluruh jamaah. Tidak ada salahnya kembali kita bermuhasabah. Kembali kita mengevaluasi diri. Sudah sejauh apakah persiapan kita dalam rangka memasuki kehidupan pasca kehidupan. Dalam rangka memasuki hari yang sangat-sangat kekal dan abadi nantinya. Sudah sampai di mana persiapan kita? Sudahkah kita berinvestasi, menabung untuk kehidupan akhirat jauh lebih banyak dari investasi dan tabungan kita di dunia ini? Sudahkah kita mengincar, mengejar, bahkan menjemput keuntungan di akhirat nanti? Jauh lebih banyak dan jauh lebih besar tenaganya, jauh lebih maksimal ketimbang kita memupuk atau menumpuk keuntungan di dunia ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang khatib sampaikan di mukadimah khutbah tadi dalam surat Asy-Syura ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami akan berikan kepadanya sebagian saja dan dari keuntungan dunia itu, dan tidak adalah bagian baginya untuk keuntungan akhirat. Dari ayat ini Allah memperingatkan kita sekaligus berjanji kepada kita bahwa tidak ada apa-apanya kalau kita mengejar keuntungan dunia semata. Bahkan justru yang harus kita kejar adalah keuntungan di akhirat. Dan janji Allah apabila kita memprioritaskan, mereorientasi kebutuhan atau usaha kita untuk keuntungan akhirat, justru Allah akan berikan keuntungan di dunia sepenuhnya, dan Allah akan tambahkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi ingat, ketika kita berorientasi hanya semata untuk keuntungan dunia, Allah juga memberikan peringatan sekaligus janji, hanya akan diberikan sebagian dan tidak adalah baginya keuntungan untuk di akhirat nanti. Oleh karena itu jamaah sekalian, pada waktunya lah kita kembali bermuhasabah. Sudah sejauh mana kita mempersiapkan diri, mempersiapkan pola pikir kita, mempersiapkan pola ucap kita, pola tindak kita sehari-hari dalam rangka berorientasi untuk menjemput dan meraih keuntungan akhirat. Untuk memudahkan kita bermuhasabah, khatib ini memberikan 3 contoh sederhana, terlihat sederhana, padahal mestinya kalau kita dalami lebih lanjut, sangat-sangat fundamental dan sangat-sangat perlu untuk kita pikirkan bersama. Contoh pertama adalah fenomena bagaimana umat Islam di Indonesia memaknai secara bias rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Rukun artinya adalah syarat sah. Syarat sah untuk menjadi. Rukun sholat, berwudu, berniat, takbiratul ikhram, ruku, iktidal, sujud. Seandainya kita tidak menyelenggarakan salah satu daripada rukun sholat, tentulah sholat kita dianggap tidak sah. Demikian juga dengan rukun Islam. Rukun Islam yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Seandainya kita mampu tetapi tidak menunaikan ibadah haji, mungkin akan sampai kepada kategori kita tidak sah sebagai Islam dan bukanlah kita termasuk golongan daripada orang Islam. Kenapa khatib menyampaikan bias? Banyak orang menyampaikan kan bagi yang mampu. Betul ayatnya bagi yang mampu, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan di sana terdapat ayat-ayat yang jelas dan ada maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya maka amanlah dia. Hanya untuk Allah lah kewajiban haji atas manusia, yaitu bagi yang mampu menjalankan perjalanan besar. Dan ingat, barang siapa yang kafir atau kufur nikmat, sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh semesta. Bagi yang mampu inilah yang kadang-kadang bias dimaknai oleh sebagian umat Islam kita. Kita melihat bahwa haji sudah antri, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun, atau mungkin lebih. Tapi kalau kita telisik lebih dalam lagi, kuota haji Indonesia dalam 1 tahun adalah 230.000 orang jamaah.
Dalam 10 tahun berarti 2,3 juta. Dalam 20 tahun berarti 4,6 juta. Di dalam 30 tahun berarti 6,9 juta. Anggaplah 7 juta. Kalau kita lihat lebih jauh, angka itu sebenarnya terlihat besar. Tetapi sesungguhnya tidak sampai 10% dari total umat Islam yang ada di Indonesia. Umat Islam hari ini di Indonesia berjumlah 240 juta orang umat Islam. Sedangkan 10 juta itu hanya 5% dari 240, tidak nyampe 5% dari 240 juta. Anggaplah separuh usia produktif 120 juta, 7 juta juga tidak sampai 10% dari 120 juta. Anggaplah separuh lagi dari usia produktif itu yang betul-betul mampu, itu pun masih jauh. Jadi mestinya bagaimana? Mestinya yang ngantri sampai dengan 100 tahun baru ghirah dan semangat dan arti pemaknaan terhadap kewajiban atau rukun menunaikan ibadah haji baru pada tempatnya. Apa masalahnya? Masalahnya selalu dikatakan tidak mampu, padahal mampu memiliki 3 dimensi. Dimensi mental, pikirannya bahwa mengatakan ini adalah sebuah rukun yang harus saya selenggarakan. Yang kedua, mampu menjalankan perjalanan besar dari segi fisik. Sebagian besar umat Islam kita pergi berhaji di atas usia 65 tahun sampai 70 tahun. Yang pada waktu itu tentulah fisiknya sudah renta, sudah tidak mampu. Dan yang ketiga, mampu secara finansial. Umat Islam Indonesia memiliki tanah yang harganya mungkin puluhan ratusan juta. Memiliki rumah yang harganya mungkin 200, 300 juta, 1 miliar, 2 miliar. Memiliki kendaraan, memiliki perhiasan. Tetapi umat Islam mengatakan bahwa belum mampu pergi menunaikan ibadah haji. Patutlah kiranya kita mencontoh orang-orang tua kita di kampung-kampung. Mereka bela-belain untuk pergi naik haji dengan menjual sapi, menjual kerbau, menjual sawah, menjual balong. Demi untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Bahwa dia khawatir dia akan kufur nikmat. Dan dia khawatir bahwa dia dianggap sebagai tidak orang Islam. Dalam sebuah riwayat disampaikan melalui Al-Imam Sa'id bin Mansur dari sahabat Umar bin Abdul Aziz mengatakan, sesungguhnya aku bertekad mengirim pasukan ke penjuru dunia untuk memantau orang-orang yang mempunyai kelapangan harta namun tidak mampu berhaji dan menarik upeti dari mereka, dan aku akan menarik upeti dari mereka, dan mereka bukanlah golongan orang Islam. Dalam riwayat yang lain, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu berhaji namun tidak menunaikannya, maka tidaklah ia meninggal dunia melainkan dalam keadaan Yahudi maupun Nasrani. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita renungkan. Bagi kita yang sudah berkesempatan haji atau umroh, alhamdulillah. Tapi bagi kita yang belum dan belum memasang niat dan bahkan belum menyisakan harta kita untuk berangkat haji, bersegeralah kita menunaikan ibadah haji. Jangan sampai kita meninggal nanti kita masuk kepada golongan orang yang tidak Islam sesungguhnya karena tidak sah, tidak memenuhi syarat rukun Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lihat fenomena yang kedua. Fenomena yang kedua adalah tidak berimbangnya kualitas dan kuantitas pemenuhan belanja sekunder, belanja kehidupan sekunder, tersier, bahkan belanja di turunan keempat dan turunan kelima, dibandingkan dengan belanja untuk investasi akhirat, misalnya adalah sedekah jariah. Sejak Covid sampai ke sini, tren belanja kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya tidak pokok meningkat dahsyat dan fantastis. Konsumsi kopi di Indonesia dalam 3-4 tahun terakhir meningkat 50%. Orang minum kopi bisa bertambah 2 atau 3 kali dalam sehari. Orang yang tadinya tidak minum kopi bisa menjadi minum kopi. Dan ketika warung-warung kopi merebak, menjamur di mana-mana, kenikmatan menyeruput kopi di warung-warung kopi memiliki kenikmatan tersendiri dan harganya setidaknya adalah 30.000 satu cangkir kopi.
Fenomena-fenomena lain, belanja kuliner. Setelah makan pagi, siang, dan sore, kita juga belanja kuliner. Belanja kuliner pun meningkat setiap tahun rata-rata di atas 10%. Di mana belanja kuliner itu, minum kopi itu, termasuk membeli Netflix bagi orang-orang muda dan bagi orang-orang yang sangat hobi menonton dengan membayar subscriber 65.000 sampai 150.000. Itu bukanlah rukun dari kehidupan dan bukanlah bagian yang terpenting dari keuntungan-keuntungan di akhirat. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita minum kopi? Tentu sangat boleh, karena dalam kadar-kadar tertentu kopi itu menyehatkan. Bolehkah kita belanja kuliner? Tidak ada yang melarang kita belanja kuliner. Tapi mari kita lihat bersama-sama bagaimana belanja atau investasi tabungan akhirat kita dengan bersedekah, dengan berwakaf, dengan berinfak untuk orang-orang atau umat Islam yang membutuhkan. Ahli ekonomi syariah IPB mengatakan, potensi wakaf uang dalam 1 tahun di Indonesia, ini bicara potensi, adalah 180 triliun ketika umat Islam yang ada di Indonesia secara berbondong-bondong mewakafkan uang. Memang 2 tahun terakhir sudah meningkat, tahun 2002 sudah di atas 1 triliun, setahun tahun 2003 kalau saya nggak salah sudah 6 atau 7 triliun, tetapi masihlah sangat jauh ketika dibicarakan atau dibandingkan dengan potensi yang 180 triliun. Tidak usah jauh-jauh kita lihat wakaf uang, kita lihat di sekeliling kita saja. Saya minggu lalu berkesempatan menyaksikan para marbot, para staf membuka kencelengan yang ada di Masjid Alumni. Infak sedekah yang diberikan oleh jamaah ketika itu saya lihat sendiri dan saya tanya, masih banyak 2.000 dan 5.000. Jadi ketika kita ingin berinfak di jalan Allah, mungkin sebagian dari kita memilih nilai atau nominal yang paling kecil, padahal itu adalah investasi untuk akhirat. Wallahi, demi Allah, kita infakkan nominal terbesar dalam dompet kita tidak akan membuat kita jatuh miskin, tidak akan mengurangi jatah makan kita dalam sebulan. Tetapi inilah fenomena. Ini adalah fenomena yang tidak seimbang mungkin dan perlu kita renungkan. Bagaimana untuk selanjutnya ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, berikanlah nominal terbaik. Kalau tidak bisa 100.000, ya setidaknya 50.000. Tidak usah dipikirkan bagaimana nanti bisa makan atau tidak, nggak usah dipikirkan. Tidak usah terlalu dihitung-hitung sebagaimana kita tidak menghitung-hitung minum kopi, membeli kuliner, membeli Netflix, membeli spare part sepeda untuk goes, membeli perlengkapan untuk run, dan membeli tiket hotel untuk tamasya, untuk rekreasi, yang semuanya itu sebagian besar adalah untuk kepentingan atau keuntungan dunia. Padahal bersedekah, berwakaf adalah untuk kepentingan akhirat, untuk keuntungan akhirat. Tadi Muazzin menyampaikan, alhamdulillah berkat bantuan jamaah dan berkat kerja keras kita, selama saya kalau tidak salah 6 bulan kita mengumpulkan keropak untuk mengumrohkan salah satu marbot, dan niatnya Masjid Alumni ingin mengumrohkan semua marbot dan staf yang ada di Masjid Alumni. Kita mengumpulkan dari infak sedekah jamaah, sudah terkumpul alhamdulillah hampir cukup 1, dan kami memberanikan diri untuk memberangkatkan. Andaikan pola keseimbangan investasi yang Khatib maksud tadi kita rubah ke depan, 1.000 jamaah yang ada di Masjid Alumni menginfakkan 10.000 saja untuk setiap Jumat untuk mengumrohkan marbot atau staf. Insya Allah setiap bulan kita akan bisa mengumrohkan 1 marbot dan staf. Dan tentu insya Allah Allah akan balas semua jamaah, juga akan dimudahkan untuk mendaftar haji, setidaknya berumroh. Karena jamaah sekalian, ada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah yang menyampaikan umroh pun menurut sebagian ulama, terutama mazhab Imam Syafi'i, adalah wajib sekali seumur hidup. Karena ada landasan ayatnya, wa atimul hajja wal umrata lillah, maka sempurnakanlah hajimu dan umrohmu karena Allah. Di situ ada kata-kata dan, artinya saling mengikat satu dengan yang lain. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali untuk memikirkan investasi untuk akhirat yang kekal abadi nantinya. Terakhir, fenomena ketiga
adalah kita mengatakan kita sangat senang dengan umat Islam yang begitu banyak dan ramai di Indonesia. Hari ini 240 juta umat Islam di Indonesia. Tapi tahukah kita yang buta aksara Al-Quran masih berjumlah sangat besar, 72% dari umat Islam. Artinya hanya 28% atau sekitar 1/4 dari umat Islam saja yang bisa, yang mengerti dan yang melek terhadap Islam, Al-Quran. Padahal kalau kita meyakini, kalau kita mempelajari Al-Quran adalah pedoman hidup, Al-Quran adalah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Al-Quran adalah tuntunan kita untuk bisa selalu bertawakal kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Tetapi faktanya di Indonesia banyak anak-anak kecil bahkan orang tua yang tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran selain mengimaninya adalah tilawah dan tahsin, membaca dan memperbaiki bacaannya. Kemudian juga ada kewajiban menghafalnya, di mana dalam beberapa riwayat kita mengerti dan memahami kalau hafiz atau hafal Al-Quran, insya Allah ganjarannya adalah surga terbaik Allah di yaumil akhir nanti. Kita paham itu semua, tetapi kita melihat umat Islam 72% masih buta aksara Al-Quran. Masih banyak orang-orang tua yang mengkursuskan ini itu untuk anaknya. Kursus bahasa, kursus keterampilan, kursus teknologi, kursus digital. Tetapi mungkin abai dan lalai memaksa atau mengkursuskan membaca Al-Quran. Masih banyak anak muda yang membeli ini, membeli itu, belanja untuk ilmu, pengetahuan dan seterusnya. Tetapi abai untuk spare atau untuk spend biayanya sedikit untuk belajar membaca Al-Quran. Baik secara autodidak, gratis maupun secara kursus belajar di lembaga-lembaga tahfiz yang ada banyak tersebar di Indonesia ini. Inilah yang menjadi bahan renungan kita. Fenomena-fenomena yang kelihatannya sederhana ini, tetapi mungkin bisa membantu kita untuk menjawab sejauh mana kita sudah berinvestasi, sudah mengejar dan sudah menjemput keuntungan akhirat yang kekal abadi dibandingkan dengan keuntungan dunia yang hanya sekedar sementara, menunggu giliran kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, berkali-kali bahkan sering sekali Allah memberikan peringatan di dalam Al-Quran tentang perbandingan antara dunia dengan akhirat. Bahwa Allah sampaikan dunia ini adalah panggung sandiwara. Dunia ini adalah tipuan belaka. Dunia ini adalah permainan. Dunia ini adalah senda gurau. Setidaknya khatib ingin menyampaikan 3 ayat yang berkenaan dengan hal itu. Surah Al-Ankabut ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahi wal hayata al hayawanu law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahwa wa zinatu wa tafakhurra bainakum wa takathurru fil amwali
wal aulad kama sali ghaithin a'jabal kuffar nabatun thumma yahijun fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati azab saidid wa maghfiratum minallahi wa ridwanu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Yang ketiga, surat Muhammad ayat 36 yang artinya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan kelengahan. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Maka jamaah sekalian, sebelum kita terlambat, mumpung kita masih diberi waktu, marilah kita tata ulang, kita tata kembali orientasi, pola pikir, pola ucap dan pola tindak kita, agar memprioritaskan dan berorientasi untuk menjemput keuntungan-keuntungan akhirat. Dan semoga kita dipantaskan kelak oleh Allah untuk menghuni surga terbaik darinya. Tidak ada yang salah dengan memenuhi kebutuhan dunia karena memang kita hidup di dunia. Tetapi jangan kita lupakan atau kita kecilkan keuntungan-keuntungan akhirat yang memang tempat kita berlama-lama dan abadi kekal nanti di sana. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarimun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa harinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wal fahsya wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.